Indonesia, seperti yang kita ketahui, merupakan salah satu negara dengan aset penyerap karbon alami yang melimpah. Indonesia sendiri mempunyai berjuta-juta hektar hutan tropis, hutan gambut, serta hutan mangrove yang tumbuh subur di pesisir pulau-pulau di berbagai pelosok di Indonesia. Tidak hanya sebagai penyerap karbon, penjagaan alam juga dapat membawa keuntungan ekonomi yang besar, dan potensi karbon ekonomi karbon Indonesia tercatat mencapai sekitar 8.000 triliun dan dapat dikontribusikan terhadap pembiayaan iklim Indonesia. Seperti itu. Jadi ini adalah topik yang sangat menarik, yang sangat kompleks juga, sehingga kita mendatangkan berbagai macam pembicara hari ini. Nah, mungkin untuk supaya audiensnya bangun ya, kita baru lunch. Saya ada sedikit pantun, mungkin boleh dibalas ya, cakep kita. Hari Sabtu naik ojek dari Halim. Bareng teman-teman ke Jakarta Theater. Anak muda pusing banget mikirin solusi iklim. Mari bahas solusi alam agar isunya makin santai. Oke, saya diberitahu panitia nih kalau kita tidak punya banyak waktu. Selayaknya krisis iklim, kita tidak punya banyak waktu. Everyone is very busy, so why don't we go to the hard questions right away? Right. Ibu Nidia, I know you're very ready for this. My question to you, the very first one adalah, kalau kita ngomongin potensi alam dan solusi iklim, hal yang paling susah direalisasikan adalah access to sustainable financing. Right? So according to your experience, what are the opportunities and the low-hanging fruit supaya kita bisa membantu menggali pendanaan potensi alam di Indonesia, Ibu Nadia? Oke, terima kasih Nandia. Gak apa-apa ya, saya panggil Nandia aja. Gak apa-apa banget. Iya. Ini susah gampang sih sebenarnya ya. Sustainable finance itu adalah sesuatu dari tadi kita juga ngomongin ya, masalah kebutuhan akan pendanaan untuk mengatasi segala macam persoalan yang kita hadapi sekarang gitu. Kalau tadi di sesi yang sebelumnya, kalau tadi ada yang mengikuti juga gitu kan, disebutkan Pak Aludohong untuk menurunkan net sink volume gitu, untuk menurunkan emisi di sektor hutan dan lahan. Itu butuh dana yang besar. Kalau yang di dokumen net sink volume itu kira-kira 200 triliun kali ya. Untuk sampai 2030 gitu, untuk bisa menurunkan. Lalu terus ini rupiah sih. Dan juga untuk transisi energi apalagi gitu, lebih besar gitu yang dibutuhkan. Mungkin tadi yang disebut, kalau tidak salah gitu, yang disebutkan antara 300-400 triliun gitu yang dibutuhkan. Nah ini kan angka pendanaan yang sampai sekarang untuk di seluruh dunia aja, yang komitmen negara-negara untuk menyediakan 100 miliar US dollar per tahun, itu aja belum kesampaian sebenarnya. Betul. Nah, sebenarnya sustainable finance ini sumbernya bisa dari macam-macam, Mbak. Gitu. Jadi nggak cuman dari pemerintah, nggak cuman dari anggaran negara gitu, tapi ada macam-macam, dan ini bentuknya pun sebenarnya juga bisa macam-macam gitu, bisa yang retail, bisa yang bentuknya seperti investasi, bisa manajemen aset, bahkan asuransi gitu sebenarnya untuk pembiayaan ini. Nah, instrumennya pun juga banyak gitu sebenarnya. Sumber-sumbernya juga banyak. Tadi udah ada yang jelas yang dari pemerintah, yang dari anggarannya, dari APBN, dari APBD itu juga ada. Ada yang dari BP gitu, penerimaan negara bukan pajak. Ada yang misalnya denda dari kerusakan lingkungan, itu juga bisa jadi sumber. Budget tagging itu ya untuk yang perintah-perintah daerah gitu juga. Lalu juga transfer fiskal berbasis ekologi yang sekarang digagas ya oleh Kemenkeu, itu ada Tane Take gitu. Itu sebenarnya juga menjadi sumber. Lalu juga ada yang sifatnya dari pendanaan masyarakat atau dari swasta. Nah ini kan yang bentuknya misalnya CSR ya, CSR kan memberikan membantu proyek-proyek lingkungan di daerahnya ya, sebagai bentuk dari
kepedulian atau kompensasi mungkin dari usaha yang dilakukan gitu. Ada juga misalnya kemitraan konservasi gitu yang dilakukan bersama antara swasta dan pemerintah. Nah, ada juga yang grants gitu. Itu grants banyak banget sebenarnya yang datang ya. Sekarang dikumpulkan dalam dengan oleh berbagai badan yang ada. Sekarang kita ada BPDLH, dulu udah ada ICCTF gitu, udah ada yang GEF, Global Environmental Fund, ada GCF atau Green Climate Fund, ada banyak gitu grants. Atau yang sifatnya kecil-kecil gitu, yang emang sifatnya pendanaan untuk NGO seperti kita juga, Madani juga dapatnya dari grants gitu. Bustar ini juga ada yang dari grants, walaupun dia mix nih kayaknya, nggak hanya dari grants gitu. Atau yang sifatnya debt swap itu juga sebenarnya juga bisa menjadi sumber pendanaan. Lalu juga ada yang berbasis permintaan atau izin gitu. Jadi kayak untuk pembayaran atas jasa lingkungan yang dilakukan gitu. Itu yang payment for ecological services. Atau misalnya proyek-proyek Red Plus seperti yang dilakukan oleh Pak Darsono, itu nanti mungkin bisa cerita banyak. Atau misalnya dari usaha hasil hutan bukan kayu, HHBK gitu, itu adalah yang berdasarkan izin gitu di situ. Atau yang investasi perbankan juga ada, yang kayak kan sekarang ada Green Sukuk segala itu ya, itu juga bentuknya adalah sumber gitu. Nah, juga sekarang kalau kita ngomong investasi hijau, sekarang kan arahnya ke situ. Kalau semuanya itu sekarang kita harus melihat standar. Semuanya juga semua perusahaan yang berusaha melakukan usaha itu nggak bisa hanya menjalankan tanpa ada promise atau janji bahwa usaha yang dilakukan itu akan merusak lingkungan. Jadi memang green investment is the way to go. Jadi sekarang ya di situ, dan ini banyak yang sekarang usaha-usaha yang adanya kepedulian tersebut dan juga kebutuhan untuk menyerap karbon, sementara kita juga masih melakukan masih tadi katanya Pak Luhut kita harus masih ada pertumbuhan ya, harus ada growth gitu di situ. Berarti kan harus dicari balance-nya. Solusinya kan oleh pemerintah sekarang udah ada Perpres untuk nilai ekonomi karbon gitu, untuk memberikan harga pada karbon yang memang ini usaha nyambahan dia juga gitu di situ. Carbon ethics kan salah satunya gitu. Itu kan mencari balance ya, titik temu gitu di situ. Itu adalah supaya yang ada usaha yang bisa menjaga hutan sambil juga memberikan masukan income atau harapannya meningkatkan juga sekaligus kesejahteraannya masyarakat. Tapi juga bisa di trade off sama usaha yang agak susah untuk bisa menurunkan emisinya gitu di situ. Jadi di situ dicari balance-nya. Jadi banyak sebenarnya peluang-peluang dan yang bisa dilakukan untuk melakukan nature based solution itu, untuk mendanai nature based solution. Kalau ditanya low hanging fruit, mungkin tergantung ya dari usaha kita masing-masing. Karena begitu besar, Indonesia ini sangat besar ya. Dan kita very diverse. Kita kan negara kepulauan yang punya potensi alam yang luar biasa. Kita di masing daerah itu punya kekayaan alam yang luar biasa dan budaya yang macam-macam. Kita punya kekayaan tradisional yang nanti mungkin Pak Bustar bisa cerita gitu, daerah Papua itu kaya sekali bagaimana mereka sudah bertahun-tahun, beratus tahun bahkan bisa dengan sendirinya tanpa diajarin udah punya potensi untuk udah punya budaya untuk melestarikan lingkungan di daerahnya masing-masing, dan begitu banyak potensi itu yang sebenarnya bisa digali dan didanai di situ apapun caranya melalui sumber-sumber yang tadi gitu.
Oke Bu Nadia, komprehensif sekali jawabannya, terima kasih. Mungkin saya akan gali sedikit lebih lebih di jawabannya Bu Nadia tadi ya, tapi saya akan minta tanggapan dari Pak Dar sebenarnya. Karena kalau tadi banyak sekali jalan menuju Roma lah ya kesannya gitu kan. Nah sekarang yang dipertanyakan adalah bagaimana kita unlock sustainable financing tersebut gitu. Nah, Bapak mungkin buat audiens di ruangan yang belum tahu apa sih Katingan Mentaya itu, apa sih RMU itu, dan bagaimana sih kita bisa mengunlock sustainable financing tadi untuk potensi alam di Indonesia. Mungkin itu pertanyaan pertama, Pak. Pertanyaan kedua, salah satu dari hal yang paling penting untuk suksesnya industri nature-based solutions di Indonesia ini adalah integritas, Pak, dan juga kredibilitas. Yang sering dipertanyakan dari funders adalah transparansi dan akuntabilitas dari proses MRV carbon credit industry itu sendiri, Pak. Jadi mungkin itu dua pertanyaan yang berkaitan. Silahkan Pak Dar. Saya sambil berdiri aja ya. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Nama saya Darsono Hartono. Kami dari PT Rimba Makmur Utama sebagai project developer Katingan Mentaya Project di Kalimantan Tengah. Jadi mungkin saya mau share a little bit the story. Jadi sekitar 15 tahun yang lalu, business partner saya, Pak Rezal Kusumatmaja, yang whom I went to Cornell with, dia bilang, Dar, ada bisnis baru. Kebetulan saya emang backgroundnya di bisnis. Saya pernah kerja di bank di Amerika, saya pernah kerja di konsultan di Amerika. Dia bilang, Dar, ada bisnis baru. Bisa menjaga lingkungan, mensejahterakan masyarakat, terus bisa menghasilkan profit atau cuan. Dia bilang, tahun 2007 nih Bang Mustar ya. Dia bilang, he's out of his mind. Apakah ada bisnis seperti itu? Yang kita tahu waktu itu kan ya batu bara, kelapa sawit. Pasti biasanya itu lingkungan menjadi yang mendapatkan dampak. Cuma saya pikir udah saya jabanin aja. Kebetulan dia bilang gini, kalau kita bisa jaga lingkungan secara transparan mensejahterakan masyarakat, kita bisa produce something called carbon credit. Jadi carbon credit itu bukan hal yang baru sebenarnya. Cuman carbon credit di sektor lahan itu belum ada waktu itu sampai sekarang. Itu yang berbeda. Jadi kalau kita ngomong kenapa ada carbon credit itu kan sebenarnya usaha untuk kita menuju net zero. Walaupun kita nggak pernah net zero belum pernah ada, tahun 2007 nggak ada yang ngomong sustainability, nggak ada yang ngomong net zero. Jadi perjalanan kami, saya waktu itu secara pribadi, ya udah kita mesti ngapain? Oh ada areal di Kalimantan Tengah, di areal gambut yang kaya dengan karbon, di mana kita bisa tunjukkan apabila kita bisa mendapatkan izin restorasi ekosistem, areal ini bisa dijaga sehingga potensi emisi yang dikeluarkan oleh area ini apabila dikonversikan menjadi pulp and paper itu bisa kita cegah. Sehingga itu menjadi jumlah karbon kredit yang kita bisa produksi. Secara transparan, ada kredibilitas, karena yang dijual ini kan jasa lingkungannya. Saya pikir, wah kayaknya nggak susah ya. Namanya waktu itu rambut saya belum hitam sih, belum putih, salah. Masih hitam, belum putih. Jadi kita mulai di tahun 2007, saya jadi satu-satunya pegawai RMU 6 tahun pertama. Ini Mas Giorgio juga tahu, Bang Ustaz udah tahu, ini cerita udah lama. Karena waktu itu pemerintah sendiri tuh nggak ngerti bisnis ini. Sehingga kami yang mengajukan izin restorasi ekosistem tuh butuh 6 tahun. Nah, alhamdulillah sekarang Katingan Mentaya Project itu menjadi project berbasis alam, solusi berbasis alam paling besar di dunia. Bukan dalam jumlah arealnya besarnya, tetapi jumlah emisi yang kita bisa cegah. Jadi rata-rata KMP itu memproduksi 7,2 juta ton per tahunnya. Ini menurut kami sudah terbukti. Jadi waktu saya sama Mas Rezal tahun 2007 ini kita cuma 2 anak muda yang bermimpi bahwa kita ingin berbuat baik. Kuncinya itu kita punya keinginan baik, pure intention to help community. Jadi yang kita lihat itu bukan karbonnya, justru kita melihat gimana kita bisa merubah cara kita berbisnis. Di mana secara transparan RMU tuh saya dan Mas Rezal sendiri tuh ke kampung-kampung, bisa bayangkan sosialisasi cerita karbon ke teman-teman di kampung waktu itu. Ada yang ngerti nggak? Nggak ada yang ngerti. Cuman karena kita bisa mengkomunikasikan apa yang memberikan manfaat kepada masyarakat, itu menjadi kunci keberhasilan kita. Yang kita bangun itu justru social capitalnya, modal sosialnya yang kita bangun secara transparan. Saya waktu itu Bang Bustar masih di Greenpeace. Banyak advice yang saya terima dari Greenpeace waktu itu dengan kami. Terima kasih Bang. Cuman ini yang menurut saya itu jadi this is the path. Kenapa tiba-tiba bisnis ini booming?
Itu karena orang realize bahwa kita harus bisa menjaga alam kita. Makanya net zero komitmen yang kita dengar dari luar negeri itu translate into decarbonization through offset seperti proyek kami. Nah ini yang jadi mendadak jadi berubah nih. Landscape yang tadi kita mulai sampai sekarang. Nah, sekarang semuanya orang mau kerjain karbon, semuanya mau jadiin karbon. Cuman menjawab pertanyaan yang kedua tadi, kita jual jasa lingkungan dalam bentuk kertas. Sehingga butuh kredibilitas, transparansi, bukan hanya kita menjaga hutannya saja yang luar biasa dari solusi berbasis alam ini, kita juga harus secara transparan bisa mensejahterakan masyarakat. Ini yang menurut saya susah. Nah kebetulan saya juga baru balik dari Kalimantan 2-3 hari yang lalu, saya bisa melihat perubahan yang kita lihat. Karena kenapa? Karena emang ada keinginan baik. Jadi bisnis ini is a good business to be. Jadi tadi Pak Luhut sempat ngomong transisi kita itu harus melihat dari semua facet. Kita tetap harus grow, ada aset yang kita kayak mangrove, lahan gambut yang kita tahu bahwa it's better to be protected, kita protect. Dan kita usahakan mendapatkan pendanaan carbon financing gitu loh. Jadi memang Indonesia ini serba luar biasa dan kaya karena kita punya such a great asset. Dan the project KMP itu udah bisa buktikan bahwa these things can be materialized. Nah, kenapa MRV jadi penting? Karena itu orang bayar karbon itu karena mereka melihat ancamannya. Jadi gini asumsinya, kalau punya taman nasional di Amerika, itu nggak bisa jualan karbon. Kenapa? Apa yang kita lakukan, tanpa kita pun itu pohon harus dijaga. Sehingga tidak ada emisi. Kalau di Indonesia kan banyak areal yang kita bisa konversikan jadi sawit contohnya. Atau konversikan jadi pulp and paper, itu kita cegah sehingga kita bisa buktikan itu kita cegah, makanya kita bisa dapat karbon kreditnya. Jadi areal kami sebagai gambaran, itu 150.007 hektar, itu sangat rawan terhadap kebakaran. Jadi that's what we do to protect it from fire, dan itu bisa dibuktikan secara satelit areal di rual kita itu terbakar dan selalu dijaga. Jadi untuk MRV itu menurut saya you cannot hide. Everybody will see this and I think it's a good business to be in. Jadi sebagai penutup saya sama Mas Rachel tuh bersyukur, grateful, thankful for a lot of the support of the people here, including Boostar. Few people that I think kalau kita nggak punya mimpi, this thing will not happen. Dan saya benar-benar ingin mengajak teman-teman sekalian yang the Y and Z generation itu, if you have a purpose in life, you have something that is meaningful, go for it. Emang saya sih kebetulan emang agak keras kepala, kelamaan nunggunya. Makasih. Terima kasih Pak Darsono. I think we're learning a thing or two di sini dari segi carbon credit ya. Tapi tadi betul sekali dengan tanggapannya Pak Darsono bahwa kita tuh sebenarnya harus melihatnya lebih dari segi sosial dan community first gitu kan ya. Dan kalau kita bantu lindungi orang-orang yang ada di hutan tersebut, orang-orang tersebut akan melindungi hutan tersebut gitu ya. Nah ini adalah segue yang sangat pas nih buat ke Pak Boostar sendiri. Seperti yang kita ketahui Pak Boostar, potensi alam itu kerap kaitannya dengan social and community, dan yang kita tahu juga Pak Boostar sudah berdekade-dekade ya punya pengalaman dari segi belum seopong Pak. Awet muda nampaknya. Dan juga bekerja sama dengan masyarakat lokal mendukung social justice dan juga environmental justice di kawasan timur di Indonesia. Kita juga tahu kalau kawasan timur di Indonesia itu sangat susah. It's very complex, lots of different tribes, lots of different language. Nah, bagaimana Pak? Apa bisa di-share tantangan dan peluang utamanya? Baik, terima kasih. Perkenalkan saya, tadi Darsono berdiri, saya berdiri aja. Saya Boostar Maiter, saya CEO dari Yayasan Ekonusa, kamu fokus Indonesia Timur. Karena angle-nya tanyain tentang masyarakat, apalagi masyarakat adat, which is their victim of the climate change. That's something that they are not doing it. Sesuatu yang mereka tidak lakukan. Itu bukan kelakuan mereka itu. Ya. Jadi tadi kita ngomong perubahan iklim, apa yang menjadi tantangan apa semua. Saya ingin tanya ke kawan-kawan, kira-kira tantangan untuk menghadapi krisis iklim yang paling berat itu apa kira-kira? Ada nggak yang bisa bilang? Sosialisasi. Apa lagi? Komitmen. Apa lagi? Ya? Consumption, ya. Overconsumption. Jadi tadi 3 itu. Apa kata sederhananya apa? Yang paling susah itu kelakuan itu.
Iya kan? Benar gak? Iya, iya. Behavior bahasa anak sekarang. Kelakuan, kalau saya bilang mindset, bahasa kelakuan. Kelakuannya siapa? Kelakuannya kita, ya toh? Kelakuannya kita dan kelakuan negara-negara maju, kelakuan pemerintah, kelakuan industri-industri besar yang mencemari itu. Gitu. Nah, beruntung kita punya kayak Pak Darsono yang berubah mau melindungi itu dom gambut yang ada di Kalimantan. Ya. Dan sekarang is become a big business. Become a big business, semua orang mau net zero, begitu ya Pak Darsono? Semua orang mau net zero. Tapi jangan terjebak dengan itu, apakah itu menjadi sebuah solusi? Enggak. It's like I keep smoking here, dan Anda semua tidak merokok, tapi karena saya punya duit banyak, saya bilang terima aja asap rokok saya, dan ini duit buat kamu. Artinya apa? Saya offset asap rokok saya kepada Anda. Itu yang terjadi. Bahwa ada perusahaan-perusahaan yang juga mau menurunkan emisinya, ya. Tapi ada lebih banyak lagi yang tidak mau menurunkan emisinya dan hanya mau naruh duit untuk offset. Artinya apa? Are we talking about business or are we talking about our climate crisis? Iya kan? Jadi jangan terjebak dengan kayak gitu teman-teman ya. Jadi saya tadi disebut saya dari Greenpeace, saya bilang kalau berhenti aja. Nggak ada itu skema macam-macam. Berhenti tebang hari ini, berhenti tebang hari ini. Gitu. Ya. Nah anyway, balik lagi ke masyarakat tadi. Jadi kalau kita ke masyarakat, mereka adalah victim dari kelakuan itu. Kelakuan industri besar, kelakuan kita mungkin yang ada di perkotaan, kelakuan pemerintah, kelakuan pejabat yang korupsi itu. Tadi Nadia bilang finance. Saya kira Indonesia nggak kekurangan uang, gitu. Kita nggak kekurangan uang kita cukup. Apa yang terjadi? Apa yang menghabiskan uang kita? Korupsi itu. Dana stunting, kata Presiden kemarin ya, ya kan? Ingat kan? Yang harusnya untuk beli telur macam-macam itu pakai untuk rapat, gitu. Itu yang terjadi. Jadi sebenarnya itu bisa. Nah, dalam konteks masyarakat adat, kami mengorganisir masyarakat adat di timur Indonesia. Kami sedang mengumpulkan rempah, cengkeh, pala, dan lain sebagainya. Diproduksi masyarakat selama puluhan tahun. Apa yang terjadi saat ini? Cengkeh, sudah 5 tahun nggak panen. Karena perubahan iklim yang tidak dilakukan oleh mereka. Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya negara-negara maju. Harus bayar. Tapi mereka juga harus menurunkan emisi gas rumah kacanya. Kalau enggak ada dari kita ini yang akan selamat dari urusan perubahan iklim itu. Jadi jangan juga kita terlalu bangga kalau kemudian ada negara maju datang, kita bantuin loh nih. Kita bantuin, ada perusahaan besar datang, kita bantuin CSR ini, CSR itu. Tanyain, emisimu itu turun atau enggak? Karena itulah yang akan mencelakakan kita. Gitu. Nggak banyak cerita sedikit terhadap masyarakat adat, tapi saya pikir ini menjadi penting untuk saya taruh di depan ya, untuk kita paham sebenarnya apa yang kita omongkan. Are we talking about business or are we talking about climate crisis? Ya, makasih. Terima kasih Pak Bustar, seru banget diskusinya ya. Nah mungkin tadi Pak Bustar, kita ngomongin behavior, kelakuan tadi gitu kan ya Pak. Nah sementara behavior itu kalau misalnya kita minta orang untuk berubah, semua orang pengen ada perubahan. Tapi ditanya kamu sendiri mau berubah nggak? Nggak mau gitu. Karena lifestyle is a sticky point gitu kan. Nah mungkin saya akan ke pembicara kita yang keempat, Laksmi Denevswardana. Tentunya potensi alam untuk iklim ini punya banyak PR dari segi komunikasi, dari segi exposure. Nah dari pengalaman Laksmi sendiri, apa saja peluang yang dapat digali untuk lebih dapat mempromosikan solusi alam berbasis di Indonesia? Selamat siang semuanya. I'm very happy to be back di FPCI, especially this Net Zero 2050 Summit. It's an honor for me karena ya sebagai anak muda dan mungkin perwakilan Gen Z di finalis ini, saya sering merasa
mungkin cemas ya, pasti teman-teman juga ngerasain cemas akan masa depan kita yang terancam karena krisis iklim ini. And I feel very honored to have the platform that I have now as Putri Indonesia as a previous Putri Indonesia, I already passed on my crown. But I'm forever the one from 2022. Dari edukasi, dari mengadvokasikan edukasi, bisa kembali ke sustainability. Karena sebenarnya saya concern tentang literasi dan pendidikan itu karena saya dari research itu menemukan bahwa education, especially for girls, combined with family planning is one of the greatest solutions to fight climate change. Dan menurut Project Drawdown ini, it can sequester atau menurunkan sekitar 68,9 gigaton carbon emission, CO2. Dan tentunya saya lebih ingin aktif to talk about sustainability, menyuarakan ini karena it's important for me again, not because I'm like having this anxiety towards my future, tapi juga ya ini masa depan kita semua. And you know what? There's actually a lot of business opportunities, potential for progress, for technology, for advancement of our country melalui sustainability seperti yang dilakukan Pak Darsono. For me, PR communication itu sangat-sangat penting. Karena kenapa? Kita tidak bisa ya menyelesaikan climate crisis ini sendiri. Kita seperti kata Kang Emil tadi, perlu gotong royong. Dan of course kita harus menunjukkan power kita sebagai Indonesian untuk bisa gotong royong dan menjalani atau memikirkan solusi-solusi apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan climate crisis ini atau to reduce the impact that we've created so far. Kalau saya role-nya ya saya merasa sebagai public figure, I need to make people not just talk about it on social media, tapi juga membuat orang-orang di kehidupan nyata lebih accountable. I need to somehow not just be a figure that talks about it, but create call to action. I think, with sustainability and climate crisis, kita perlu banget, penting sekali di dunia kita sekarang ini memiliki PR dan marketing yang kuat dan orang-orang yang bisa mendeliver, membagi ilmu-ilmu, informasi tentang semua ya yang dimiliki government tentang sustainability, tentang progress yang selama ini telah dilakukan pemerintah dan juga bisnis-bisnis agar kita sebagai individual yang di rumah bisa berkontribusi. Kita juga setiap harinya bisa tahu bagaimana kita bisa decarbonize our planet ourselves juga. Kita ikut secara bersama karena itu sangat penting. So yeah, that's about it. For me, I think my job here is to share as much information as I can, do my part as a citizen of the world karena ini masalah kita semua, and just hopefully we can together find solutions to combat this crisis that causing all of us anxiety. Ya, terima kasih Laksmi, tepuk tangannya dulu teman-teman sekalian. Ya, tadi kita sudah bahas banyak banget ya di 30 menit ini, sangat singkat dan mungkin tidak cukup, tapi saya juga nggak boleh egois ya, masa saya nanya sendiri aja. Jadi saya akan coba buka untuk questions dari audience, jika memang ada, silakan panitia enaknya gimana? Langsung tunjuk aja atau langsung tunjuk aja ya. Tadi ibu yang sebelah kiri yang pakai blazer putih yang duluan. Silakan perkenalkan diri dan pertanyaannya. Baik, untuk sebelumnya bukan ibu-ibu tapi mahasiswa. Mahasiswa, oh baik. Iya, tadi bukan opung tapi bapak ya, jadi ini juga sama. Oke, perkenalkan nama saya Tasya, saya dari Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Dan di sini saya juga datang karena memenuhi mata kuliah NGO. Dan tadi sempat disinggung tentang NGO. Nah, kalau dari pembicara semuanya, mungkin saat ini banyak NGO yang bergerak di bidang-bidang alam.
Terkhususnya mungkin yang saya tahu ada Greenpeace dan lain sebagainya. Nah, kadang mungkin permasalahan yang mereka hadapi saat ini mungkin karena krisis berkurangnya atau kurangnya sukarelawan yang akan membantu mereka dalam menjalankan NGO mereka seperti itu. Apakah ada tips-tips dari para pembicara agar para mahasiswa atau dari kita atau dari para masyarakat untuk sama-sama kita sinergitas membantu pemerintah, membantu swasta, membantu para organisasi non-pemerintah agar sama-sama kita dapat menemukan solusi bagaimana baik ke depannya potensi alam yang harus kita kembangkan untuk Net Zero Summit di 2050 mendatang. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Mungkin saya ambil 2 pertanyaan pertama kali ya, silahkan. Yang kedua Bapak yang di tengah tadi duluan, sorry. Ya, terima kasih. Nama saya Aditya dari Jakarta Utara. Saya ingin follow up dari apa tadi yang disampaikan oleh Pak Dar dan Pak Bustar ya terkait mekanisme carbon offset dan carbon credit, di mana tadi dijelaskan bahwa kita tahu Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pasar karbon secara global gitu, di mana potensi kekayaan alam sangat bisa dimanfaatkan untuk menggali keuntungan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Tapi sayangnya di sisi lain tadi seperti yang disampaikan Pak Bustar, ada kekhawatiran bahwa mekanisme ini bisa dimanfaatkan oleh sektor bisnis secara tidak etis atau yang kita sebut bisa sebagai greenwashing their business dengan menggunakan mekanisme carbon offset ini. Nah, pertanyaan saya bagi mungkin bisa dari narasumber yang lain atau mungkin kedua Bapak yang tadi menjelaskan apa yang dapat kita lakukan atau pemerintah kita lakukan untuk menjaga agar sebenarnya mekanisme yang bagus ini bisa dimanfaatkan secara etis untuk mencapai tujuan kita di tengah-tengah climate crisis ini. Terima kasih. Ya, mungkin sebagai moderator saya coba alokasikan pertanyaannya biar tidak diborong sama. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama silakan Pak Bustar ya dari segi NGO dan sukarelawan. Pertanyaan kedua mungkin boleh dari Pak Dar dan Bu Nadia, silakan. Baik, terima kasih. Saya pikir semua orang harus jadi sukarelawan, nggak perlu jadi sukarelawan Greenpeace juga. Gitu. Sukarelawan Ekonusa mungkin. Dulu saya di Greenpeace. Kalau Anda mau jadi sukarelawan di Greenpeace, yang pertama ditanya itu siap nggak di penjara 3 bulan? Serius, karena yang kami lakukan waktu itu adalah malangin pabrik orang, malangin tanker. Kalau misalnya itu di charge oleh ini, itu minimal 3 bulan di penjara gitu. Anyway, tapi saya pikir semua bisa krisis itu tidak hanya dialami oleh NGO, tapi oleh kita. NGO hanya membantu untuk amplify apa yang terjadi, ya, apa yang terjadi. Jadi bisa dilakukan lembaganya Ibu Nadia tadi ngobrol-ngobrol, mereka punya program panggilan alam ya. Panggilan alam gitu. Kami juga punya di Ekonusa ada program Eco Defender, tapi kami lebih fokus di Indonesia Timur. Ya. Nah, kenapa Indonesia Timur? Karena 50% hutan tersisa di Indonesia itu ada di Indonesia Timur. 50% ikan kita itu ada di Indonesia Timur. Jadi Eastern Indonesia is the last frontier. Saya berkampanye dulu 11 tahun, saya bersama Greenpeace di Sumatera, Kalimantan, bantu madamin kebakaran hutan, tanker, nyetopin tanker, hutannya habis juga. Habis juga. Sekarang yang tersisa ini harus kita jaga betul, ya. Nah, jadi itu ini. Nah, balik lagi yang tadi saya bilang banyak sekali, banyak yang kredibel. Saya yakin kawan saya Pak Darsono ini kredibel. Saya waktu Harrison Ford datang tahun berapa itu, kita yang bagian ngompori sampai akhirnya kejadian konsesi 100.000 lebih itu ya, kurang lebih seperti gitu. Tapi banyak juga perusahaan-perusahaan minyak ya, minyak ini yang menghasilkan emisi besar di dunia itu kemudian berlomba-lomba untuk offsetting. Offsetting mereka punya emisi itu. Bahkan kemudian dipikirnya bekas tambang minyaknya itu bisa dimasukin lagi emisi karbon ke dalamnya. Itu yang disebut CCS itu. Jadi carbon capture storage itu. Jadi kayak galon masukin air lagi. It's not that simple, ya. Jadi alam kita tidak sesimpel itu, kemudian karbon yang sudah dilepaskan ke atmosfer, terus pasang pipa kayak gini, terus disedot, terus masukin ke dalam bekas tambang itu. It's nonsense. It's greenwashing.
Itu yang Sekjen PBB bilang itu greenwashing. Jadi kita teman-teman muda jangan ikut-ikutan yang kayak gitu saya bilang. Enggak serius saya bilang. Jangan terjebak dengan greenwashing yang dibikin oleh industri-industri dalam tanda petik ngomongin iklim, tapi sebenarnya dia cuma ngomongin duit buat dia sendiri. It's not solution for our climate crisis. Gitu. Kita bilang oke, kita nanam pohon, kemudian itu nanti ngisap CO2 apa semua kayak gitu. Betul, secara kita yang belajar ilmu pasti belajar itu. Tapi it's not that simple. Itu tidak terjadi overnight. Ingat ya, di Indonesia dalam 10 tahun terakhir yang namanya storm itu, badai itu terjadi banyak sekali di 10 tahun terakhir. NTT habis terus dan itu akan terjadi terus. Itu hal yang tidak pernah dan harusnya tidak terjadi di negara yang ada di lintasan garis khatulistiwa. Artinya apa? Indonesia adalah negara yang paling rentan dan paling tidak siap dalam menghadapi krisis iklim. Jadi kita semua harus bertindak untuk berhenti, meminta perusahaan-perusahaan besar itu berhenti mengemisi gas rumah kaca. Kalau enggak, Anda semua, masyarakat adat, our last frontier di Indonesia Timur juga akan selesai, akan habis. 2030 nggak lama lagi. Yep. Makasih. Terima kasih Pak Bustar. Terima kasih. Mungkin Pak Dar untuk pertanyaan kedua, if you have any take on that. Jadi waktu saya mulai bisnis tahun 2007 itu, ada 2 isu yang sangat penting yang menurut saya itu udah berubah. Satu, ini greenwashing. Kalau umpamanya orang beli karbon kredit RMU, ini greenwashing. Makanya Greenpeace juga nggak suka waktu itu. Bagi kita ya kita coba. Aku suka. Oh, suka. Udah baik kan namanya. Yang kedua, perusahaan punya areal itu kolonialisme. Kan begitu kan? Jadi dibikin ini land banking, ini greenwashing. Makanya saya dan Mas Rezal tuh pengen buktiin bahwa it's not both. There is a solution. Nah, perjalanan 15 tahun itu berubah. All this net zero movement that you see, itu kalau main zaman saya mau Bustar tahun 2013 tuh orang main klaim, perusahaan mau klaim itu nggak ada accountabilitasnya. Main klaim aja dia, no deforestation kah klaimnya, no ini, no itu. Sekarang, when you claim that you're net zero, by whatever it is, itu bukan hanya Anda akan dipunish oleh your customer, because the customer say that you lied to me, I'm not going to buy your product. The SEC, the OJK is coming to you. Karena itu dianggap pembohongan publik. Nah, jadi menurut saya, because of that change now, in a way, nggak mungkin mereka bisa greenwashing lagi. Udah nggak bisa tuh. Memang tidak semua perusahaan sekarang klaim net zero. Yang itu yang mungkin masih mencoba. Jadi karena dengan kombinasi, yang pertama itu yang greenwashingnya udah jadi dicek udah tidak. Yang kedua, perusahaan seperti kami itu bisa tunjukkan secara 15 tahun, kami itu perusahaan yang sangat transparan, yang pro komunitas dan pro lingkungan. Perusahaan kami itu lebih transparan dari every company in Indonesia. Dan itu penting, kenapa? Yang kami jual ini kan credibility. Yang kami jualnya hanya sekertas jasa lingkungan. Tanpa kredibilitas, tadi ngomongin MRV, tanpa itu nggak bakal laku. Makanya kami dapat verifikasi internasional, proyek paling besar di dunia, dan diakuin di dunia, harga karbon kami itu selalu di atas yang lain-lain. It's really tough work ya Pak. It is a tough work. Nah, karena kenapa? Karena saya harus ke lapangan sendiri, saya harus meyakinkan. Jadi tadi kelakuan itu penting. Saya juga nggak gampang merubah kebiasaan teman-teman di lapangan yang udah terbiasa, oh maunya sawit. Yang itu kan nggak gampang juga. Cuman nggak apa-apa, bagi saya net zero movement ini it's real. Jadi when you make a net zero commitment now, when technically, of course kita belum terbukti negara ya, kalau kita ngomong perusahaan, if you don't deliver, you're gonna get punished and you might even go bankrupt. Jadi nggak bisa tuh greenwashing seenak-enak dulu. Jadi menurut saya itu it's become a good transition. Jadi ujung-ujungnya bisnis karbon itu, kalau mamanya dunia udah net zero, karbon itu nggak laku. Siapa yang beli karbon lagi? Nggak perlu karbon kok. Eventually you want to go there. Yeah, we have to. Yeah, we have to. We have to. Nah, ingin saya lakukan yang saya ingin kasih tahu ke teman-teman. Waktu kami berpikir 15 tahun kan, wah ini karbon. Yang orang nggak pikirkan sekarang, yang namanya alam itu bukan hanya karbon.
alam itu memberikan kehidupan. Itu yang orang belum, they haven't priced it. Jadi gini loh, tiba-tiba kita ada lingkungan di mana 100 tahun yang lalu tuh sampai I guess the past 20 years, kita pikir lingkungan ini abundance. Dia itu nggak pernah scarce, ya kan? Tiba-tiba terbatas, orang bingung, kita harus hargain ini lingkungan. Yang bisa dihargai ini apa ya? Karbon. Cuman kita tahu yang namanya lingkungan itu lebih dari karbon. Karena dia memberikan kehidupan. Jadi kalau kita mau investasi di sektor ini, dan kita bisa secara transparan working with community, bisa dapat pembagian hasil yang fair. Ini menurut saya itu, walaupun kita nggak jual karbon, kita tuh jual manfaat buat kehidupan. Jadi kita tuh bersyukur dan kita harus fight Indonesia to keep whatever our forest intact today, and we need to restore what we have damaged in the past. Sekarang udah ada kesempatan karena financingnya udah berbeda. Dulu kami berbuat ini karena ini membuktikan, kan dulu kan gitu. Kalau dari luar, mohon maaf saya bilang negara maju. Dulu dia bilang, mana produknya, you guys cannot do it. Begitu sekitar ada produk, saya tagih, mana uangnya. Now you tell me, apalagi yang kita kurang. Nah jadi ini yang kita ingin bawa. Jadi saya rasa teman-teman di pemerintahan juga mengerti, makanya ada peraturan nilai ekonomi karbon. Jadi saya melihat Barat itu memang punya inisiatif sendiri. Yang ingin saya utarakan juga nih, orang belum ngomong, yang namanya carbon itu bakal jadi komoditas untuk non-trade barrier nanti. Jadi tiba-tiba nanti Eropa bisa bilang begini, I will only take your goods kalau you carbon neutral. Udah dia doing now. Dia namanya CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Kalau Indonesia nggak pinter sekarang, kita bikin regulasinya, kita berusaha, kita bisa we build a net zero or carbon neutral company. Kalau nggak kita dikerjain lagi sama negara-negara maju. Trust me, it's coming. Jadi kita tuh mesti siap-siap sebagai perusahaan, pemerintah, civil society. We have to create a new rule. And we have to create a new way to value this. Dan Indonesia tuh in the forefront karena we did it for 15 years. And I want to challenge people to look beyond that and let's fight for the right reason. Jadi daripada kita menyalahkan apa yang mereka telah lakukan in the past, mendingan kita nagih. Gitu loh. We said, mana gitu loh. Daripada, otherwise kita berantem terus and then next thing semuanya all the crisis still happen. I have 2 questions after this. Or maybe just a food of thought actually. This is very interesting. So do you think that it kind of creates an excuse for us that we can offset the carbon to just do business as usual? And also regarding just planting trees, because I really, really care and very much interested about biodiversity. I haven't heard anyone talk about this. We are like the 4th most biodiverse country in the world. Is biodiversity important if is offsetting carbon and just focusing on carbon credit takes away our biodiversity because that can totally wreck our ecosystem. Yeah. So what's your take? What's your take on this? Or maybe this is just a food of thought for all of us to take home today. Pak Dar mau cerita CCB? Jadi gini, makanya we know we can only do things what we know today and how we can finance it today. Saya terus terang memang I think the biodiversity is going to be a big thing. Cuma masalahnya sekarang belum ada yang bayar. Kan nggak bisa kita ngomong sesuatu yang nobody's paying kan. It's also a business potential because I did my thesis on biodiversity. Of course. Jadi cuman kan sekarang tuh everybody talk about carbon and then we use that as an avenue. Jadi di KMP itu what we want to do is we want to show the world the financing from carbon is going to be good for the environment, good for the society, and more importantly we also want to bring this asset awareness bahwa it's beyond carbon. Ada biodiversity-nya. Ini yang kita bikin. And we have to be inclusive towards the local culture and the tribes. That's the heart of our project. Yep. Yeah. So I think silakan jika mau ditambahkan dahulu. Ya, jadi mungkin ingin mengenekankan bahwa kalau tadi ngomongin etik dan segala macam, and to answer your question also, what we need to remember, yang kita harus lakukan itu adalah untuk membatasi penambahan emisi kan yang keluar ya. Jadi memang aktivitas yang dilakukan itu
kita harus berhati-hati bukan hanya untuk offsetting, tapi emang benar-benar untuk bisa menurunkan emisi. Jadi prinsipnya yang dilihat dulu fungsinya dari hutan itu sendiri gitu. Bahwa emang itu adalah untuk carbon sink. Dan memang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya segala macam proyek yang ada ya, proyek konservasi, proyek RED dan lain-lain itu memang fungsinya pertama itu dulu gitu sebagai untuk mempertahankan si carbon sink. Kedua adalah untuk mempertahankan biodiversity yang ada di situ kan, yang ada di situ. Dengan mempertahankan itu jadi harapannya biodiversity yang ada itu juga bisa terjaga. Selanjutnya masyarakat yang ada di situ yang sudah bertahun-tahun tinggal di situ dan juga ikut mengelola hutan dan mengambil hasil hutan tanpa menebang kayu. Jadi hasil hutan bukan kayu yang di situ ya. Wah ada juga sih yang nebang kayu dikit-dikit. Jadi memang fungsinya itu dulu gitu ya yang memang dikedepankan untuk memang kesejahteraan untuk dan segala macam. Lalu baru setelah itu kita melihat kalau target dari masing-masing daerah Indonesia sendiri gitu dengan kalau untuk target menurunkan emisi Indonesia kan cukup besar kalau dari sektor volume di situ 17,2 ya kalau nggak salah itu persen dari 31,89 sekarang itu cukup besar gitu di situ. Itu harus dipenuhi dulu gitu. Dan itu yang menjadi prioritas utama yang kemudian baru selanjutnya baru dilihat seberapa gitu yang bisa dijual keluar atau diperdagangkan gitu. Nah, kalau buat kami di Madani ngelihatnya prinsip-prinsip seperti itu dulu gitu ya. Dan memang tanggung jawab kita semua ini menjadi penting. Kalau tadi dilihat bahwa krisis iklim ini adalah sumber masalah tapi juga peluang. Saya setuju. Tapi peluangnya tuh bukan peluang hanya ngelihat cuan gitu ya. Tapi justru peluang bahwa kita harus punya inovasi yang lebih pintar gimana kita bisa tetap kalau ngomongin behavior dan segala macam mungkin kita harus berkorban sedikit gitu. Gak bisa terus-terusan mau pengennya terbang ke sana lifestyle-nya gila-gilaan gitu. Kita memang harus mikirin gimana kita yang di kota ini terutama yang di kota karena banyak dosa di kota. Kalau yang di yang di kampung kan dia nggak banyak ya, mereka jadi korban malah dia justru yang jaga hutan gitu. Kita yang di kota ini juga harus mau ini berkorban mungkin gitu. Aku udah dikodein panitia nih. I think I should get another question from the audience. Sorry tadi udah 2 di depan, mungkin kita ambil yang di tengah. Silakan Mbak. Hi everyone, thank you so much. My name is Jovita Warimena. I'm an independent human-centered designer, but I'm here under What Is Up Indonesia, and I have a quick question for you guys. Because a lot of my work embodies working with communities, local communities, I was wondering, in a very practical level, what are some best practices that you guys have found in your work when working with this diversity of culture? And their own histories, right? Like the traumas has come from, history. I think everybody here has the capacity to make change. And I think what's great about today's generation is we have all this access to information, as well as, our own interests. So in a very practical level, how can we, within our own scope of influence, do our best to create the change that we want to make in the world? Thank you. Thank you for the question. Mungkin bisa dari Laksmi lalu Pak Bustar ya. Tadi saya suka banget dengerin talknya Pak Luhut. Karena Pak Luhut mention bahwa kita tuh melakukan perubahan melalui menunjukkan aksi. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menginfluence change in our community itu ya melakukan aksi dan bukan hanya melalui volunteering di NGO. Karena saya merasa sangat sedih ya, kenapa generasi kita itu merasa untuk melakukan perubahan itu kita harus volunteering di sebuah NGO.
bagaimana kalau kita misalnya fokus aja untuk berinovasi, melihat potensi bisnis yang lebih purpose driven, gitu, membuat komunitas atau di sekeliling kita itu lebih positif dengan optimism towards a better future with our efforts in greening up our world, basically. Setuju banget. Ya, menciptakan ide-ide untuk a more green economy in every industry. Whatever is your passion, whether it's fashion. Okay, I'm talking about fashion because I studied fashion business. That's my passion. And one of the things I feel like saya bisa berkontribusi itu adalah ya melalui berbicara tentang dampak-dampak dari fashion industry mulai dari sekarang, atau kalau saya ingin berkolaborasi bersama brand-brand, because that's my scope of work. I also need to make money to survive. We all do. We all have to be a little bit more realistic. Kita pilihlah bisnis-bisnis yang lebih hijau, lebih green. Kita memilih misalnya kalau bekerja sama dengan perusahaan mobil, kita milihnya yang electric vehicle. Itu sangat menarik ya, electric vehicle, because they contribute a lot to the waste. So basically every aspect of our lives now needs to move towards sustainability. Kalau enggak, kita ketinggalan. Jadi ya itu sangat penting untuk kita anak muda untuk menyadari itu. Let's not just talk about plastic pollution, tapi semua aspek dari kehidupan kita hijaukanlah. Kita lihat aja Coldplay ya, kita jangan mengecualikan diri kita. Like for example, we're a musician, we don't think about being sustainable, but now because Coldplay is sustainable, we should follow that. Kita apapun yang kita lakukan ya kita cari solusi bersama-sama, and I think that's the only and the best way to move forward. Thank you Laksmi. Dari Pak Busar ada yang mau ditambahkan? You looking something concrete, right? Yeah. So Ekonusa kami baru 1,5 tahun jalan dengan kita bentuk satu perusahaan yang lagi tren katanya social enterprise, but this is real social enterprise, namanya Kobumi. Pemegang sahamnya itu Ekonusa, yayasan, dan 10 koperasi di Maluku dan Papua. Jadi tidak ada private ownership di situ ya. Nah, Kobumi itu beli komoditi rempah dari Maluku. Kami punya gudang di Ambon, kami baru selesai sewa gudang Bulog di sana, dan semua rempah kita beli. Gitu, kita beli dan kita carikan pasar. Jadi kalau ada yang mau beli rempah, mau beli pala, mau beli cengkeh, mau beli kayu manis, mau beli kenari, ibunya Laksmi biasa jalan-jalan dengan kapal kita ke Pulau Run ya. Ke Pulau Run. Asalnya nutmeg kalau belum ada yang tahu di Jadi sini. bisa, itu satu. Kemudian yang kedua juga kita di Ekonusa juga kita punya revolving fund di Raja Ampat. Kita bantuin homestay di Raja Ampat itu untuk renovasi homestay. Bayangkan selama COVID itu nggak ada yang bantuin. Sekarang turis mulai datang, nggak ada yang bantuin untuk ngasih duit untuk renovasi homestay karena mereka punya homestay itu nggak bankable, mereka nggak ada sertifikat jadi nggak bisa dapat duit dan nggak ada juga yang datang bantuin duit. Satu homestay cuma butuh 15 juta untuk bangun satu homestay. Mereka rata-rata punya 3 homestay satu masyarakat, jadi 15 juta ya sekitar 50-60 juta. If you interested, you can join us. Jadi Thank kuncinya creativity. Ya, terima kasih. Jadi mungkin tadi balik lagi ke poinnya Laksmi, purposeful green jobs ya, purposeful kuncinya, business juga. Creativity. Tadi kalau misalnya Kang Emil bilang political will, sekarang kita sebagai anak muda kita ngomongin personal will gitu, individual will. Nice. And speaking of green jobs, Carbon Ethics is actually hiring, so please do go to our website for that. Promo tipis-tipis. Okay, do we have time for one more question? 5 minutes before closing. I think that lady, I can't help not to take your question. Silakan. Hi, my name is Nisa Usman. Aku tinggal di Jakarta dan memang dari Jakarta. Mungkin mau ada pertanyaan mungkin lebih ke Pak Dar dan to a certain extent India juga sih. First of all, it's funny we mentioned biodiversity earlier today. I actually just read about the biodiversity credit that's starting to be developed, and it'll be interesting to see where that's going in the next few years or next couple decades maybe.
Saya sendiri sebenarnya juga practitioner di nature-based solutions dan mungkin aku penasaran mau dengar pendapat dan pandangan dari Pak Dar dan juga Nindya to certain extent sebagai first mover, sebagai one of the first implementers. There's a lot of commentaries recently being made on FARA standards, on carbon standards. Obviously, there's no standards that's perfect. It's going to be continuously evolving. But what I wanted to ask is that from practitioner's standpoint, what do you think could be improved within the standards, and particularly on how it could validate how it's improving the livelihoods of local communities, seperti yang Pak Dar tadi juga udah sebutin, how the social capital is a major part on carbon credit development, and how can that be I would say shown in the standards. Seperti itu mungkin ya diskusinya. Thank you. Silakan. Pertanyaannya ke situ. Tadi Pak Dar. I think this is yang I said, go back to because we don't know how to value this asset kan. And people are valuing it based on additionality or something of a threat. Jadi everything is an MRV that way. Jadi menurut saya tuh in every system, in every industry pasti ada the good guy, the great guy, the good guy, and the bad guy. Ya, masalahnya this is the reality. We are selling something that is new, supposedly pure, purpose. Jadi kita nggak boleh dianggap salah. There's no such thing, nggak ada room for error. Jadi when you mention about Vera, they use the Guardian. Ini for some of you, Guardian put an article di Januari yang menyatakan bahwa 94% dari Vera punya kredit itu junk. Dia bilang begitu. Fiktif atau junk. Argumen yang menyatakan, yang tadi saya bicarakan, bahwa ini Ariel sebenarnya tidak under threat. Itu dibikin-bikin. Sehingga produksi karbon kreditnya itu nggak real. But what happened is, sampelnya itu is not the whole market. This is just bad sample. Kalau emang tujuannya ingin mendiskreditkan bisnis ini, it's so easy. Just pick the sample that, nah makanya mereka nggak pernah pick us as a sample. Because our threat is real, the fire is there kan. Jadi mereka tuh nggak pilih project-project di Indonesia karena we have credible. Jadi unfortunately, kita ini jadi collateral damage Bang Bustar. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang beli ini kan fossil fuel industry juga nih. Teman-teman yang the idealistic, yang ideal itu pengen pokoknya we cannot kill the company that, but we can actually discredit the company that they buy offset from to make this thing collapse. Nah makanya saya bilang, Vera, kalau umpamanya secara buka-buka, you have to look at the whole system dong. Nggak bisa, kalau mau pilih mau bisa aja, we can always, ya itu mah curang menurut saya. Nah secondly, kalau waktu kita mulai project KMP itu, kita tuh sendirian, meaning that we only project developers, we do everything transparently, but now there are already a lot of company monitor what we do. Jadi ada yang namanya Silver, ada credit rating company-nya, yang menurut saya it's actually create the whole ecosystem better. Saya nggak bilang kita sempurna, I'm just saying that this is an industry yang masih sangat awal, hence you need over time. Jeleknya ini, some people like to discredit yang the bad apple, one bad apple become the whole tree become spoiled. Ini yang menurut saya itu you have to understand. Bagi saya itu this is not fair, right? Because there are good company out there, there are good project developers out there that can do this. Kenapa? Karena mereka nggak suka sama oil and gas company yang beli gitu, bukan karena kitanya gitu loh. Dan this is one way that the Western is playing it. So just have to be mindful as a society kita lihat. That's I think yang penting to go back for us. You said that how do you deal with community, all these things. We started with pure intention to help. And we are transparent. And we want to show to the world that we can do it gitu loh. Kalau umpamanya gara-gara yang bad apple kita jadi masalah, the good news is that article in January keluar, our carbon credit price, the price of market at that time itu dari $10 turun sampai $2. That's how bad it is. But our credit still sold at $8. People don't say it. Kan mereka nggak mau, mereka mau discredit the whole market kan. Jadi dia bilang ini market itu udah tank, everybody's falling apart. They don't. Yang bagus tetap. So the flight of quality exists. Ini yang menurut saya itu yang harus kita.
awalnya there was 10 but go down to 8 ya karena everybody is not buying kan. Cuman yang ada yang dari $10 turun sampai $1. Yang karena mereka memang inflate their carbon. Yang nggak inflate dia still stay. Itu sih. Thank you Pak Dar. Tetapi saya pikir, saya percaya sama Darsono. Aku bantuin di awal-awal juga. Tetapi tidak boleh dibiarkan juga yang fossil fuel industry itu keep polluting our planet. Itu harus dihentikan gitu. Jadi bahwa itu kemudian dibuat menjadi isu dan lain sebagainya kemudian berdampak kepada industri karbon dan lain-lain itu mungkin satu hal. Tetapi fossil fuel industry itu harus dihentikan untuk polluting our planet. Gak ada kemudian karena kita mau dapat duit karbonnya itu, terus kita let them go, gak bisa itu. Ya, jadi itu satu. Yang kedua, tadi additionally yang biodiversity penting, rights, indigenous rights. Itu satu hal yang tidak boleh dikesampingkan dalam urusan mengkredit ini. Karena kita walaupun di Indonesia itu rights itu belum diakui secara sepenuhnya, indigenous rights, tapi hutan, lahan itu punya mereka. Jangan juga kemudian mereka dikesampingkan ya, apalagi ini yang perusahaan karbon kredit ini sudah mulai banyak bergeser di timur, di Papua, Maluku yang urusan rights itu menjadi kuat. Kalau misalnya urusan rights ini tidak di urusan hak itu tidak di taking care secara baik, industri ini tidak akan bedanya sama industri-industri yang lain itu. Thank you, Kayu Pak Busar. dan lain sebagainya. Thank you Pak Busar, sorry udah dikodein. Ya mungkin sedikit dari diskusi ini ya. Jadi memang sebenarnya karbon menurut saya juga itu adalah cherry on top of the cake. Actually we need to first build the cake, and in this case the cake is community, biodiversity, social justice, environmental justice. Nah itu yang harus dibangun sebelum bisa put the cherry on top, because that's what carbon actually is. Nah saya udah dikodein berkali-kali nih sama panitia, jadi sudah saatnya menutup sesi ini. Mungkin saya akan membuat summary sedikit dari apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Dari Bu Nadia bahwa green investment is really the way to go. Namun untuk membangun industri nature-based solutions ini Pak Dar sendiri mati-matian ya Pak, butuh 6 tahun. Itu 6 tahun sendiri itu hanya menjadi employee seorang Pak Dar aja yang di PT RMU. Nah, kita bergerak ke MRV di mana integritas, transparansi, kredibilitas serta akuntabilitas ini menjadi sangat penting untuk membangun industri nature-based solutions yang mumpuni dan juga sustainable. Kemudian juga kita membahas mengenai behavior dari Pak Bustar dan Laksmi, di mana kita tuh bukan cuma minta orang untuk berubah, kitanya sendiri juga harus bisa berubah. Dan juga concern terhadap literacy dan advocacy, di mana kalau kamu sudah sadar kamu harus berubah, yuk ajak yang lain untuk juga bisa berubah untuk mendukung krisis iklim, solusi untuk krisis iklim ini sendiri. And then we talk a lot about biodiversity and community, dan di mana itu semua actually are part of the cake, di mana karbon itu sendiri seharusnya on top of the cake gitu. Jadi diskusi yang sangat menarik, seperti yang saya sudah predik 70 menit itu sangat kurang, tapi unfortunately we need to close this discussion. Thank you so much for everyone that's already asking really interactive questions today. And I think tepuk tangan yang keras untuk moderator dan untuk pembicara kami.